Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Hai teman-teman solih dan solihah SD5, hari ini kita akan membahas tentang bahasa, yaitu kita akan mengenal tentang pantun. Sebelum kita mulai, yuk kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapa yang kenal dia? Siapa? Ada yang tahu? Ya, dia ada di kartun Upin Ipin ya teman-teman. Dia itu bernama Jarjit. Nah, teman-temannya semua sudah tahu kalau Jarjit itu punya hobi yang unik. Dia itu pandai sekali berpantun. Ya, makanya dia mendapat julukan si Raja Pantun. Nah, ini salah satu contoh pantunnya dari Jarjit. 2, 3, 4 dadu, mari cari harta karun. Nah, itu tadi ya. Nah, berarti teman-teman sudah pernah mendengar pantun kan? Nah, kira-kira pantun apa sih? Bagi yang sudah mendengar ataupun yang belum mendengar, hari ini kita akan bahas sama-sama ya teman-teman. Jadi teman-teman, pantun adalah jenis puisi lama yang terikat oleh aturan yang berlaku. Jadi pantun itu punya aturan khusus nih teman-teman. Yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Kemudian biasanya di dalam pantun terdapat amanat atau pesan dari sang pembuat pantun. Nah, jadi si pembuat pantun itu punya tujuan pesan yang ingin disampaikan gitu teman-teman. Kemudian pantun berasal dari kata panuntun yang diharapkan dapat menjadi penuntun hidup bagi orang yang mendengar maupun membacanya. Nah, biasanya nih zaman dulu nih pantun itu sangat populer digunakan untuk menyampaikan nasihat teman-teman. Makanya diharapkan menjadi penuntun hidup begitu. Oke teman-teman, sekarang Miss Ismi akan membacakan salah satu contoh pantun. Dengarkan ya. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Nah, dari contoh pantun yang tadi, kita sama-sama akan melihat ciri-ciri dari sebuah pantun. Pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Jadi, pantun yang tadi Miss Ismi bacakan itu adalah satu bait pantun, teman-teman. Bisa dilihat ada 4 baris. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah terdiri atas kurang lebih dari 8 sampai dengan 12 suku kata tiap baris. Jadi pantun itu tiap barisnya merupakan kalimat singkat teman-teman ya. Yang kurang lebihnya itu 8 sampai 12 suku kata aja. Tidak perlu panjang-panjang. Kemudian di baris pertama dan kedua disebut sampiran. Nah, kita lihat ya baris pertama dan baris keduanya. Jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa membeli sukun. Nah, itu tadi yang disebut dengan sampiran teman-teman. Sampiran itu adalah pengantar atau pembayang ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya di baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Kita lihat lagi baris tiganya. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Nah, itu adalah isi yang merupakan pesan atau amanat yang disampaikan si pembuat pantun. Jadi pesannya itu kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Benar banget kan teman-teman? Nah, ciri-ciri yang terakhir yaitu memiliki kesamaan bunyi atau berima AAA atau AB AB. Nah, kita lihat ya teman-teman di setiap akhir kata di setiap barisnya. Dari bunyinya di setiap akhir kata tiap baris kita lihat yang pertama bunyinya ar. Kemudian kedua un, ketiga ar, keempat un lagi. Dan rima itu adalah huruf akhirnya teman-teman ya. Huruf akhirnya dari yang pertama sampai yang keempat kita lihat
RN atau sama dengan AB gitu. Jadi teman-teman untuk pantun ada 2 rima, bisa selang-seling AB ataupun sama semua A gitu teman-teman. Nah, untuk jenis-jenis pantun teman-teman berdasarkan isinya, yaitu yang pertama ada pantun nasihat. Nah, yaitu jenis pantun yang isinya memberikan anjuran, himbauan, pesan moral kepada seseorang atau khalayak. Nah, contohnya bisa teman-teman baca ya. Yang kedua ada pantun jenaka, yaitu jenis pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang membaca ataupun mendengarnya. Nah, jadi ini pantun yang sifatnya lucu nih teman-teman. Contohnya ada di bawah, silahkan dibaca. Yang ketiga ada pantun agama. Pantun ini biasanya berisi nasihat, pesan moral sesuai dengan nilai-nilai agama tertentu. Itu yang biasa digunakan untuk berdakwah juga nih teman-teman. Contohnya bisa lihat ya. Yang keempat ada pantun teka-teki, yaitu jenis pantun yang berisi pertanyaan teka-teki di mana pendengar harus menjawabnya ataupun membalas teka-teki tersebut. Tujuannya untuk hiburan. Contohnya bisa dibaca. Yang kelima ada pantun anak. Nah, pantun ini merupakan jenis pantun yang berhubungan dengan anak dan bertujuan untuk membuat anak senang serta memberikan pendidikan bagi anak. Nah, contohnya bisa dibaca lagi ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada pantun berkasih-kasih, yaitu jenis pantun yang berhubungan dengan kasih sayang. Bisa ditunjukkan untuk ibu, ayah, guru, sahabat, ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan perasaan kasih sayang teman-teman. Nah, seperti contohnya silahkan dibaca. Nah, sekarang waktunya challenge. Yuk berbalas pantun. Jadi teman-teman challenge-nya itu teman-teman membuat video berbalas pantun. Ya, jadi nanti teman-teman mencari pasangan, teman sekelas ya teman-teman, untuk saling berbalas pantun. Kemudian teman-teman membuat pantun jenisnya bebas ya. Boleh jenaka, boleh teka-teki yang ditujukan ke temannya nanti gitu. Kemudian nanti teman-teman bacakan pantunnya yang sudah dibuat dengan merekam video, dan harus diperhatikan intonasinya dan ekspresinya ya teman-teman. Harus sekeren mungkin. Mrs. Mi yakin teman-teman itu sangat-sangat keren dan hebat. Nah, waktu Zoom meeting sebelumnya kita udah sepakat membuat kelompok ya. Jadi pasang-pasangan untuk berbalas pantun kali ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Erzi dengan Zara, Kea dengan Abi, Tata dengan Zafa, Faras dengan Niki, Arana dengan Reski, Akila, Fahru, Damai. Ini berantai ya teman-teman. Misalnya Akila membuat pantun buat Fahru, Fahru membuat pantun untuk Damai. Kemudian Raisa dengan JJ, Alif, dan Aai. Oke teman-teman, cukup sekian ya pembahasan kita mengenai pantun. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini ya, amin. Dan semoga bermanfaat juga. Kemudian selamat melaksanakan challenge kalian. Kemudian selamat melanjutkan aktivitas teman-teman lagi. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, tetap semangat belajar di rumah. Sekian dari Miss Ismi, maaf bila ada salah. Kita tutup dengan hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.